sikap politik saya dukung Prabowo. Itu bukan untuk menimbulkan kebencian. Karena saudara-saudara, kalau dulu saya dukung Jokowi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya dukung Prabowo, dan sekarang saya dukung Prabowo. Karena ada janji, ya, janji Prabowo kalau beliau menang, maka saya boleh pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Saifuddin Ibrahim pun bisa pulang ke negara ini tanpa diproses dan tanpa dihukum. Karena Pak Prabowo mengatakan Saifuddin Ibrahim tidak menistakan agama Islam. Bukan sekali ini aja Saifuddin Ibrahim mengatakan, tapi berulang-ulang kali Saifuddin Ibrahim mengatakan itu janji Pak Prabowo kepada Saifuddin Ibrahim. Setiap hari Saifuddin Ibrahim ini mencaci maki agama Islam, memfitnah agama Islam, memfitnah Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak Prabowo mengatakan itu bukanlah penistaan agama. Jadi kalau presiden kita seperti ini, nanti kita ke depannya mau jadi apa? Pantas saja beberapa kali Pak Prabowo ini calon presiden tidak pernah menang. Ternyata seperti inilah sifat dari Pak Prabowo ini. Membuat janji kepada seseorang yang menistakan agama. Yang mengadu domba antara umat Islam dengan umat Kristen. Tapi dilindungi oleh orang yang calon presiden namanya Prabowo Subianto. Jadi kalau seperti ini negara kita ini itu pasti akan ribut lagi. Papua tetap minta kemerdekaannya, Aceh tetap minta kemerdekaannya. Mereka ini minta pisah dari negara Republik Indonesia kalau presiden kita seperti ini. Dan di video selanjutnya, Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan 2 juta umat muslim setiap tahunnya murtad di Indonesia ini. Apakah benar yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim? Kita dengarkan ocehannya. Islam makin punah sejak internet muncul, sudah diakses 2 jutaan Islam Indonesia murtad tiap tahun dan 6 juta Islam sedunia murtad tiap tahun. Buka datanya di internet, ketik permurtadan di Indonesia dan dunia. Mereka murtad karena melek sejarah. Setelah sejarah Islam dibongkar, Abi dan Christian Prince serta channel animasi yang baru viral sedunia, Sunan Nabi. Selain itu murtad karena tidak mau masuk neraka sesuai dengan Maryam 1971-72. Paham drone, sadarlah dan tobatlah. Oke, gaspol Paul Abi. Kata Udin Bongak Duda Tua ini, 2 juta umat muslim di Indonesia itu murtad setiap tahunnya. Dan 6 juta umat muslim yang ada di dunia ini murtad setiap tahunnya. Apakah benar yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim? Jadi kalau segitu murtad umat muslim di Indonesia ini, itu rasanya hanya mimpi Saifuddin Ibrahim sebelum tidur. Jadi Islam aja sekarang ini itu 86,93%. Kristen 7,47%, Kristen Katolik 3,8%. Dari mana 2 juta orang murtad setiap tahunnya? Katanya Muslim di dunia ini 6 juta orang murtad setiap tahunnya. Kalau Muslim di dunia ini murtad 6 juta setiap tahunnya, tidak mungkin gereja-gereja di Eropa itu dijual. Tapi sekarang buktinya, kenyataannya, datanya, banyak gereja di Eropa itu dijadikan sebagai masjid, sebagai mall, sebagai pasar, sebagai bioskop. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang bergereja. Banyak orang sudah pindah ke agama lain. Agama Islam sekarang ini naik dengan pesatnya. Bagaimana dengan agama Kristen? Di negara kita saja, sudah berapa gereja dijadikan masjid? Sudah berapa gereja dijual untuk masjid? Jadi inilah lelucon Saifuddin Ibrahim. Jadi katanya 2 juta orang murtad setiap tahunnya. Ini kan cara Saifuddin Ibrahim untuk menarik donasi biar orang Kristen itu merasa simpati. Kita lanjutkan. Untuk menghafal Pancasila. Ayo hafal Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusawaratan perwakilan rakyat. Hikmat perwakilan rakyat dan seterusnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu berulang kali Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau dia ini guru besar Al-Quran, hafiz Al-Quran, guru hadis.
Tapi ketika dites bacaan Quran Saifuddin Ibrahim, masih banyak sekali yang belepotan. Di sini membuktikan kalau Saifuddin Ibrahim ini bukan guru besar Al-Quran, bukan hafiz Al-Quran, dan bukan guru hadis. Dan Saifuddin Ibrahim juga pernah mengatakan kalau dia ini hafal Pancasila, hafal undang-undang, hafal proklamasi, hafal Indonesia Raya. Ternyata di sini Pancasila saja yang ada 5 butir Saifuddin Ibrahim ini tidak hafal. Dia ini hanya bisa ngoceh, tapi ketika dia membuktikannya, dia tidak paham apa yang dia buktikan. Hanya 5 butir Pancasila dia tidak hafal. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Saifuddin Ibrahim tidak hafal. Apalagi kalau Saifuddin Ibrahim ini disuruh menghafal Undang-Undang Dasar, Proklamasi Indonesia Raya, bisa-bisa Saifuddin Ibrahim ini mencret. Jadi Saifuddin Ibrahim ini hanya omong doang, tapi ketika kita minta bukti, Saifuddin Ibrahim tidak mampu membuktikannya. 2 hadis yang sering dibahas oleh Saifuddin Ibrahim. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad begitu dengan seekor kambing, bahwa Nabi Muhammad begitu dengan jenazah. Padahal hadis sebenarnya tidak seperti itu. Saya pernah masuk ke lab Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim, Anda itu hanya bisanya mempelintir hadis. Seperti ini hadis yang benar itu. Benar atau tidak? Saifuddin Ibrahim hanya bisa dia membisu. Dia tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.